Meski telah resmi berakhir di tahun 2023, akhir-akhir ini dunia medis kembali dihebohkan dengan merebaknya virus corona, terutama di Singapura dan Thailand. Jumlah kasus COVID-19 di sejumlah negara Asia Tenggara, seperti misalnya Singapura dan juga Thailand, lagi kembali meningkat. Saat itu, Cina menutup tahun 2019 dengan masalah serius. Kementerian Kesehatan melaporkan adanya temuan radang paru-paru misterius yang menjangkiti beberapa puluh orang. Jangkitan virus ini berkembang pesat, memiliki gejala awal yang sama, yaitu batuk kering dan demam. Para dokter pun sepakat, kasus ini disebabkan oleh virus corona. Kejadian luar biasa ini berkembang menjadi wabah, dan berikutnya disebut sebagai coronavirus atau COVID-19. Mysterious new virus, coronavirus, is confirmation the coronavirus. We now have a name for the disease, COVID-19. Tak butuh waktu lama, lebih dari 70 negara telah terjangkit dan jutaan korban tewas. Dan dunia pun bertanya-tanya, dari mana sebenarnya virus ini berasal? Salah satu hipotesis yang paling banyak dipercaya tentang asal-usul COVID-19 adalah pasar Huanan di Wuhan. Pasar ini dikenal sebagai pasar basah, tempat berbagai hewan liar dijual dalam kondisi hidup, lalu disembelih dan dijual langsung. Sejumlah peneliti telah mengambil sampel dari pasar ini. Hasilnya menunjukkan adanya jejak virus corona di banyak tempat. Pasar ikan Huanan di kota Wuhan diklaim sebagai lokasi pertama munculnya wabah virus corona. Pasar seperti ini dianggap penting karena bisa menjadi titik awal penularan. Tapi, COVID-19 sebenarnya bukan kejadian pertama. Cina pernah menghadapi kasus serupa di tahun 2002. Saat itu, 29 negara terjangkit dan hampir 800 orang tewas. That epidemic almost 20 years ago sickened over 5,300 people in the mainland alone and killed hundreds of people worldwide. Penyelidikan dilakukan. Temuan menunjukkan bahwa virus corona berasal dari musang hasil peternakan yang dijual ke pasar satwa liar. Pasar pun ditutup, namun tak lama setelah wabah berakhir, pasar kembali dibuka. Budidaya puluhan spesies satwa liar, termasuk musang, diizinkan kembali. Singkatnya, wabah corona ini termasuk dalam zoonosis, yaitu penyakit menular yang berasal dari hewan. Penularan dari hewan ke manusia bisa melalui berbagai cara, misalnya gigitan langsung, sentuhan bagian tubuh, atau air liur dan kotoran. Kasus-kasus zoonosis lain yang telah berhasil diidentifikasi, misalnya flu burung, flu babi, ataupun rabies. Dari berbagai penelitian, zoonosis COVID-19 kemungkinan besar berasal dari kelelawar, lalu berpindah ke tenggiling, dan akhirnya menjangkiti manusia. Salah satu peneliti yang mengungkap ini adalah Profesor Xi Zhengli. Ia dan timnya pernah mengambil sampel di tempat kelelawar berkembang biak, dan benar, di sana positif mengandung virus corona. Namun, virus yang berasal dari tenggiling ternyata adalah yang paling memungkinkan sebagai pemicu penyakit pada manusia. Kembali lagi ke pasar basah. Tempat ini terbentuk sejak puluhan tahun yang lalu saat Cina mengalami resesi. Tahun 1970-an, kelaparan massal telah menewaskan 36 juta penduduk. Rezim komunis pun dianggap gagal. Petani kecil beralih menjadi pemburu, lalu berdagang satwa liar untuk menopang hidupnya. Lama-kelamaan, karena dinilai cukup berpengaruh, pasar ini dibiarkan. Bahkan, pada tahun 1988, Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar disahkan. Satwa liar ditetapkan sebagai sumber daya yang dikuasai negara, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya dilindungi, karena dianggap sebagai pihak yang berkontribusi dalam pembuatan sumber daya. Akibat undang-undang ini, budidaya satwa liar pun tumbuh pesat, berkembang menjadi industri yang menjanjikan. Meski para peternak kandang memelihara hewan yang sakit, ini tetap disalurkan ke pasar demi keuntungan. Inilah yang menjadi penyebab merebaknya virus corona pada tahun 2002 silam. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pemerintah seakan menutup mata dengan ancaman terulangnya wabah. Terbukti di tahun 2004, saat pasar dibuka kembali pasca wabah, perputaran uang bahkan mencapai 100 miliar yuan. Bahkan tahun 2016, pemerintah memberikan izin budidaya untuk satwa liar yang hampir punah, misalnya harimau dan tenggiling. Hasil perdagangan satwa liar ini bahkan hampir menyentuh angka 150 miliar yuan di tahun 2018. Pemerintah baru menutup ribuan pasar satwa liar setelah wabah COVID-19 merebak. Selain menutup pasar, pemerintah Cina akhirnya mengubah undang-undang satwa liar. Konsumsi satwa liar menjadi dilarang, namun masih diperbolehkan untuk kepentingan obat tradisional, pakaian, ataupun ornamen seni. Para ilmuwan menganggap kebijakan ini memiliki celah. Pengecualian terhadap obat-obatan ataupun pakaian memungkinkan perdagangan masih terus berlanjut, apalagi penduduk Cina sangat percaya dengan khasiat obat-obatan tradisional. Ilmuwan dan politikus internasional pun kian mendesak agar larangan diperlakukan secara permanen tanpa terkecuali, agar wabah serupa tidak terulang lagi. Konspirasi mengenai asal-usul virus corona masih terus berlanjut. Ada yang menyebut ini berasal dari kebocoran senjata biologi di Wuhan. Ada pula yang percaya ini adalah uji coba senjata biologi dari Fort Detrick, sebuah laboratorium biomedis milik Amerika Serikat. Namun, faktanya hingga kini, penelitian mengenai COVID-19 memang masih dangkal. Banyak data yang masih belum terungkap. Dan hal ini menimbulkan berbagai spekulasi